Ingin menambah pengalaman seru berlibur? Nah, saatnya menikmati kemewahan di atas hotel terapung bintang 5 kapal pesiar yang mewah ini. Kapal pesiar ini juga menawarkan pengalaman berlibur yang nyaman bagi para tamu. Selain fasilitas menginap yang berkelas internasional, juga dihidangkan berbagai masakan yang lezat yang menggugah selera. Nah, yang kita akan coba ini namanya North Star. Dari wahana ini kita bisa melihat pemandangan kapal pesiar dan lautan bebas dari ketinggian sekitar 90 meter sejauh 360 derajat. Yang nggak kalah asyiknya, kita dapat menikmati fasilitas kolam renang dan seluncuran ini loh, saat kapal sedang berlayar dari Singapura menuju Indonesia. Ada lebih dari 5 wahana seluncuran air dengan berbagai bentuk yang ada di kapal pesiar ini. Mulai dari level yang paling gampang hingga yang paling tinggi dan pastinya bikin deg-degan. Wah, jadi nagih nih ya. Kita coba yang lebih curam yuk. Jangan khawatir buat yang sudah lelah bermain seluncuran air, bisa memilih relaksasi di kolam air panas ini. Air kolam yang mengandung garam ini memiliki sensasi seperti dicubit-cubit. Nah, kalau hobi yang satu ini memang mengundang adrenalin. Ya, memancing di lautan memang sangat menantang dan menyenangkan. Biasanya para pemancing menyewa speedboat untuk sampai di spot memancing yang mereka tuju. Namun, suasana yang seharusnya penuh dengan kegembiraan tiba-tiba bisa berubah menjadi malapetaka. Seperti yang dialami oleh Amrizal dan Rizky, speedboat yang mereka sewa terbalik saat menghantam ombak kecil mengakibatkan 11 orang penumpang dan kru terlempar ke dalam lautan. Pada saat itu ada alun laut lah. Alun laut karena bahasanya jumping. Jumping itu terguling di udara. Saat itu Amril sedang beristirahat di dalam kamar yang tersedia di kapal, sehingga tidak menyadari speedboat sedang dalam keadaan genting. Saya tertimpa spring bed, gimana pun caranya saya berinisiatif harus bisa keluar dari dalam kapal. Menurut penuturan Rizky, kapten yang mengendarai kapal ini salah mengambil keputusan, sehingga ombak laut terus menerjang ke kapal hingga terbalik. Ya, mungkin dari analisa saya ya, kapten itu salah ambil langkah mungkin. Atau memang ya kejadian lagi apa saja ya gitu. Rizky dan Amril beserta penumpang lainnya langsung bergegas melompat ke laut, namun karena panik, mereka terjun tanpa menggunakan pelampung. Setelah terbalik, itu kapal sebelum tenggelam, teman-teman juga udah pada lompat ke laut. Kebetulan pelampung kita memang belum pakai, belum siap. Masih ada di kapal. Akhirnya ada salah satu teman bilang ke kapten, teriak, "Cap, coba ambil itu pelampung, biar teman-teman pakai pelampung." Selama menunggu penumpang yang lainnya muncul ke permukaan air laut, nahkoda kapal berusaha untuk mengambil pelampung di kapal yang tenggelam. Pertama kejadian tidak ada yang memakai life jacket sama sekali. Atau pelampung keselamatan. Akhirnya mereka pun nongol satu persatu. Bertahan selama 3 jam di atas permukaan laut, Amril dan Rizky beserta penumpang lainnya saling erat terikat dengan tali tambang yang didapat dari kapal. Usaha ini dilakukan agar para pemancing tidak terpisah terbawa ombak. Pada saat kapal tersebut belum tenggelam, itu ada tambang kurang lebih 15-20 meter. Jadi kalau life jacket tuh, pelampung tuh kan, maaf, ininya agak longgar. Jadi kita masukin ke 12 orang tersebut. Musibah yang dialami Amril dan Rizky merupakan kelalaian nahkoda yang belum terbiasa menggunakan jenis kapal cepat atau speedboat. Amril sendiri pun menyesali kejadian ini. Nahkodanya itu ternyata nahkoda cabutan. Setelah kapal benar-benar tenggelam, semua penumpang menjadi panik. Kapten kapal berinisiatif untuk berenang menuju daratan untuk meminta bantuan.
Akhirnya kapten inisiatif berenang ke arah pulau. Dia sendiri mencari pertolongan. Dan kita pemancing sama 2 orang ini ABK, kita standby situ di lokasi. Rizky dan Amril terombang-ambing di lautan bersama korban lainnya hanya bisa pasrah kepada Sang Pencipta bila mereka tak terselamatkan. Kapal tenggelam, kita terombang-ambing, terapung-apung gitu kan ya, sambil ya berharap lah, kita berdoa aja, berharap yang terbaik lah. Setelah menunggu pertolongan cukup lama, ada kapal lain yang melihat rombongan Amril dan Rizky yang sedang dalam musibah. KM Taruna Samudra sedang melintas, melihat kita. Sebelumnya ngelihat kapten dulu, yang tadinya dia inisiatif mencari pertolongan ke darat. Proses evakuasi Amril, Rizky, dan rombongan pemancing memakan waktu cukup lama. Hal ini disebabkan gelombang air laut yang masih begitu tinggi. Kapal sekocinya mereka itu nggak bisa turun, dikarenakan memang ombak yang terlalu besar, takutnya yang membantu malah ikut tenggelam. Rombongan pemancing ini pun dapat diselamatkan tanpa ada korban jiwa. Mereka hanya mengalami luka ringan akibat terkena batu karang saat sedang keluar dari speedboat yang tenggelam. Itu begitu kapal terbalik itu, Mas. Itu saya naik ke bawah kapal, bagian bawah kapal itu kan banyak kerang-kerang ya, kecil-kecil itu. Udah saya luka-luka juga nggak masalah deh, saya nggak pikirin, yang penting selamat dulu. Bencana speedboat yang tenggelam saat memancing membuat Amril dan Rizky mengalami trauma hingga beberapa waktu. Keduanya masih belum bisa melupakan kejadian naas itu. Ya kalau dibilang trauma sih tinggal tergantung mental atau diri sih. Trauma kita itu kurang lebih ya ada 7 bulan lah. 7 bulan vakum dari mancing, sama sekali trauma ngeliat laut juga, sama sekali deh. Kedua sahabat memancing ini, Amril dan Rizky, bersyukur masih diberikan keselamatan dari kejadian tragis itu. Bahkan tidak ada korban jiwa yang diakibatkan tenggelamnya speedboat yang mereka tumpangi.